Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Pertama, Ahmad, Bella, Cika, Bila, Ella, ya, Marsari. Udah lengkap semua? Enggak. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengecek kesemangatan kita terlebih dahulu, yakni dengan menyanyikan lagu Madrasah. Junjung tinggi panji agama, kibarkan semangat belajar menuntut ilmu, tiada jemu. Madrasah Ibtidaiyah tetap jaya, siapkan insan mapan masa depan, dalam menghadapi tantangan zaman dengan ilmu, iman dan takwa. Bangkitlah bangsaku, tegaklah agamaku, bersama Madrasah Ibtidaiyah. Bangkitlah bangsaku, tegaklah agamaku, bersama Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah, wadah pencetak penas bangsa. Junjung tinggi panji agama, kibarkan semangat belajar menuntut ilmu, tiada jemu. Madrasah Ibtidaiyah tetap jaya, siapkan insan mapan masa depan, dalam menghadapi tantangan zaman dengan ilmu, iman dan takwa. Bangkitlah bangsaku, tegaklah agamaku, bersama Madrasah Ibtidaiyah. Bangkitlah bangsaku, tegaklah agamaku, bersama Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah, wadah pencetak penas bangsa. Junjung tinggi panji agama, kibarkan semangat belajar menuntut ilmu, tiada jemu. Madrasah Ibtidaiyah tetap jaya, siapkan insan mapan masa depan, dalam menghadapi tantangan zaman dengan ilmu, iman dan takwa. Bangkitlah bangsaku, tegaklah agamaku, bersama Madrasah Ibtidaiyah. Bangkitlah bangsaku, tegaklah agamaku, bersama Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah.
akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ciri-ciri makhluk hidup yakni ada 3. Yang pertama, bergerak. Bergerak, makhluk hidup bergerak, ada yang bergerak di tempat dan ada yang bergerak dengan berpindah tempat. Yang kedua, membutuhkan makanan dan minuman. Ya tidak sih? Iya dong, karena setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan minuman. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Di setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Ada kalanya manusia yang lahir dari bayi dan dia bisa merangkak, dia bisa berjalan, dan dia bisa berdiri sehingga menjadi tumbuh dewasa. Nah, di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Pertumbuhan dan perkembangan hewan dimulai semenjak fase zigot. Dari proses pembuahan dan terus terjadi hingga hewan menjadi usia dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase embrionik. Yang kedua, fase pasca embrionik. Apa sih Bu fase embrionik? Fase embrionik yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot hingga terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas. Yang kedua, fase pasca embrionik, yakni pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetes hingga hewan itu dewasa. Selanjutnya dibuka ya bukunya halaman 4, yakni ayo mengamati. Ibu bacakan terlebih dahulu. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, cicak merayap di dinding, kupu-kupu terbang menggunakan sayapnya. Nah, di sini Ibu juga punya media, yakni cara gerak hewan. Ada kelinci bergerak dengan melompat-lompat. Nah, sedangkan burung elang terbang menggunakan sayapnya. Nah, sedangkan ikan berenang menggunakan siripnya. Lumba-lumba pun sama seperti itu. Sedangkan kura-kura ini menggunakan kaki dan tangannya. Sedangkan harimau juga bergerak menggunakan kakinya, sama seperti manusia. Makhluk hidup dapat bernafas dan bernafasnya pun berbeda-beda makhluk hidup. Nih, alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru dan ikan bernafas dengan menggunakan lisannya. Buka ya halaman 5. Di sini ada apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak. Anak-anak bisa mengisinya ya di kolom halaman 5. Baiklah, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Di sini juga ada kolom pengisian. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Wah, tidak ya. Tidak. Kita kelas 1 kita kecil, pendek. Nah, sedangkan sudah sekarang menjadi kelas 3. Kita bertumbuh lebih besar dan lebih tinggi. Maka dapat lihat di sini. Di sini ada pertumbuhan
sekolah, dan dia menjadi bapak-bapak, dan dia menjadi nenek-nenek kembali dan kakek-kakek. Kalian bisa isi di kolom halaman 5 ya. Setelah itu, makhluk hidup berkembang biak. Dia tidak sibuk, iya dong. Makhluk hidup itu berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, seperti manusia, kucing, harimau itu melahirkan. Nah, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Apa itu, Bu? Yaitu ayam, bebek, angsa. Nah, dia itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, dilihat lagi ya di sini. Nah, di situ hewan berkembang biak. Dimulai dari telur, dia menetas menjadi anak ayam dan menjadi induk ayam atau ayam yang sudah dewasa. Ayo berdiskusi. Dibuka halaman 7. Di situ ada sila tabel berikut ini dengan nama hewan. Sila sesuai kalian, kelompok kalian. Nama makhluk hidup seperti cicak. Cicak melahirkan atau bertelur? Nah, cicak itu bertelur. Bisa diisi ya. Selanjutnya, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air. Betul, manusia memerlukan tumbuhan, hewan juga memerlukan untuk menjadi makanannya. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Bisa dilihat juga di halaman 8 ya, dibuka lagi bukunya. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, tumbuhan itu memerlukan makanan yang berada di dalam sari bumi. Pembelajaran selanjutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Manusia pekanya terhadap apa sih, Bu? Banyak. Manusia itu dari mulai hidungnya, dia bisa menghirup udara, dia bisa menghirup bau-bau yang sedap seperti ibu memasak di dapur. Nah, terus manusia juga memiliki peka terhadap rangsang dari mana ya? Dari sinar matahari ataupun kena cahaya lampu. Pasti manusia akan merasa kedip-kedip matanya jika terkena sinar matahari. Terus yang peka terhadap rangsang lagi, tumbuhan apa ya, Bu? Yakni daun putri malu. Nah, dia itu peka terhadap rangsang. Jika disentuh oleh manusia, maka dia akan menutup. Ya, pembelajaran selanjutnya yakni bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menghargai kemampuan teman, juga saling menjaga sikap, itu merupakan bentuk wujud bersyukur kita kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pemahaman dalam sila Pancasila pertama. Apa sih bunyinya? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebutkan sila Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
dilaksanakan dengan lambang bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap perintah Tuhan, dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik dan sebaik-baiknya. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Apa sih itu bersyukur, Bu? Nah, bersyukur itu tanda berterima kasih dengan semua yang telah diberikan Tuhan. Sikap bersyukur adalah salah satu contoh pengalaman sila Pancasila pertama. Dapat dibuka ya di halaman 11. Nah, di sini ada kolom yaitu apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keberagaman makhluk hidup. Nah, di situ juga ada sikap amanah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan. Apa saja sih sikap bersyukur yang pernah kamu lakukan? Nah, dapat diisi di kolom halaman 12 ya. Nanti minggu depan Ibu akan memeriksa dari pembelajaran pagi hari ini. Wah, ternyata pagi hari ini kalian sangat bersemangat sekali dalam belajarnya. Jangan lupa diisi tugasnya ya. Mantap, kalian juga pakaiannya rapi walaupun kita dalam kondisi yang seperti ini. Yuk, selanjutnya kita nyanyi lagu apa ayo maunya? Ya, kita nyanyi lagu Anak Kambing Saya. 1, 2, 3. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di mana-mana. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di mana-mana. Caca marica hehe, caca marica hehe, caca marica ada di mana-mana. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.